yang nggak kecil itu. Nah, oke, kita ulang ya. Jadi ini ya, kita bikin high availability cloud storage berbasis container orchestration karena pakai deploy-nya pakai Docker Swap. Terus ada NFS itu nanti untuk sinkronisasi datanya. Ini langkah-langkah persiapan udah gampang, kita udah pernah melakukan ya. Nah, yang kalian perlu perhatikan itu adalah bagian 1, setup NFS server. Nah, ini sudah ada petunjuknya, tapi ini video tidak untuk yang tutorial ini. Jadi yang di share sama yang di mount itu beda. Tapi intinya ketentuannya ikuti di sini. Jadi directory share-nya nanti home container. Nanti di etc export itu yang di share-nya itu home container di share ke network ini. Caranya bisa lihat video ini. Ada. Terus bagian 2 nanti NFS client. Jadi nanti di worker 1 dan worker 2 ini dia menjadi NFS client dan dia mounting namanya. Mounting ke NFS server. Directory yang di mount itu home container. Jadi home container yang di share di NFS servernya itu kita nggak bikin server baru enggak. Jadi kalau di video yang ini itu pakai server baru. Tapi kalau yang di sini itu pakai server manajernya langsung. Nah gitu ya. Jadi kita nggak bikin server baru karena biar laptopnya nggak megap-megap ya. Nah yang di share itu home container, nanti di mount di home container yang ada di worker 1 dan worker 2. Tujuannya NFS itu biar semua data yang ada di home container itu sinkron. Tujuannya di situ ya. Nangkep? Jelas ya? Ya. Nah, jadi nanti dibikin otomatis juga biar ketika servernya itu di restart semua langsung sinkron. Jadi kalian di kelas itu udah nggak takut. Dan ini tidak akan bisa dikerjakan di kelas, nggak bakal cukup. Karena kalian juga harus bersih-bersih storage dulu. Kalau nggak kuat berarti harus di reset dulu dan itu prosesnya panjang. Nah, kalau udah nih NFS sudah selesai, nah ini nanti bikin on-cloud pakai traffic. Nah, jadi bikin directory on-cloud itu di dalam directory container. Nah, nanti masuk ke sini terus bikin filenya. Kalau ini udah sama gampang. Saya jelaskan di sini nanti di stack-nya itu akan ada 3 service. Pertama MariaDB, jadi database-nya kita pakai MariaDB. Kalau kemarin kan MySQL. Nah, bedanya kalau kemarin kan pakai storage kan, storage-nya itu bikin volume. Nah, kalau ini nanti ditaruh di sini. Nah, volumenya itu mounting. Jadi directory MySQL yang kita create di sini itu untuk menampung data dari database-nya. Nah, lalu ini apa namanya parameter user password database ini. Lalu di sini ditulisnya apa? Node labelnya worker. Bukan worker 1 atau worker 2 enggak, tapi langsung worker. Karena nanti tujuannya apa? Biar bisa pindah-pindah. Nanti ada Redis. Nah, Redis ini juga database, biasanya dipakai untuk nyimpen session. Nah, silakan nanti coba diekspor apa itu Redis. MariaDB itu sama dengan MySQL fungsinya. Nah, kalau Redis itu ya database juga, tapi dia nyimpennya di memori. Terus baru on cloud-nya. Ini di worker juga. Nah, baru on cloud-nya. Nah, perhatikan di sini ya, ini environment-nya itu kan koneksi database kan ini kan. Jadi disesuaikan dengan DB yang tadi di set di MariaDB di sini. Nah, di sini usernya nanti untuk login on cloud-nya usernya admin, passwordnya ini Udinus 2025 Jaya. Nah, direktorinya ini disimpan di sini. MNT data. Jadi kalau kalian nanti on cloud-nya itu udah jalan, kalian upload file itu akan kesimpan di home container on cloud files. Akan kesimpan di situ. Replikanya dibikin satu-satu semua aja, karena kita akan cek high availability-nya nanti. Jadi ketika worker satunya jalan, itu akan jalan di mana, worker 2 jalan akan jalan di mana, nanti akan dites. Nah, domainnya pakai oncloud.kompetisiawan.lab. Stack sampai sini gampang ya. Nah, pointing domain kayak kemarin.
nanti bukanya ini loginnya dengan username admin, passwordnya Audinus 2025 Jaya. Ini diambil dari ini admin. Nah, nangkap. Nah, jadi dashboardnya OnCloud kayak gini. Ini dashboard admin. Admin juga bisa upload. Kita juga di sini bisa bikin user. Ada penunjukan di sini. Nah, nanti testingnya ini. Kontainer worker 1 di shutdown, worker 2 hidup, OnCloud tetap bisa diakses. Nanti sebaliknya, worker 2 di shutdown, worker 1 hidup, OnCloud harus tetap bisa diakses. Nangkap? Jadi dia akan pindah-pindah terus. Kenapa VM-nya itu workernya mati tapi kok bisa ada ya? Karena direktorinya itu mounting ya. Jadi kan nggak berubah-berubah itu. Nah, selesai. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau udah jadi, kalau punya saya kemarin saya resize jadi 100 GB kemarin langsung set, biar puas kalian. Itu yang baru datang ditutup aja, penilaiannya udah selesai mas ya. Tidak usah sibuk ngerjakan tugasnya, udah lewat. Daripada pusing tak kasih tahu dulu aja toh ya. Oke, nah ini udah nyala semua. Nah, jadi ini kalau dari manager itu bisa dilihat di sini CD, tadi kan home container ya. Nah, direkturnya itu di sini. Ini yang di-share di NFS. Jadi direktori home container OnCloud yang ada di container manager itu akan sama dengan yang ada di worker 11. Home container. Nah, di sini akan sama. Ada OnCloud juga kan? Nah, di sini akan sama persis. Karena ini hasil mounting dari NFS. Kelihatan nggak di situ? Saya gedein ya. Nah, jadi ini ya. Directory home container di sini itu akan sama dengan yang ada di sini dan yang ada di sini. Nah, isinya akan sama persis. Karena ini hasil mounting dari NFS. Nah, container manager ini akan kita jadikan NFS server. Settingannya nanti tambahannya di sini. Nah, ada tambahan ini. Itu di video udah ada, cuman tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau di sini ada tambahnya di sini. Nah, di sini. Ini juga sama. Oke, itu ya, itu NFS. Itu yang bisa membuat kontainernya itu sinkron. Nah, untuk OnCloud-nya itu tampilannya seperti ini. Ini biar
Jadi saya itu enggak cuma omon-omon, saya juga bikin ini. Jangan dikira cuma omon-omon aja, itu enggak ini. Nih, saya riset sampai 100 giga biar puas kalian. Kalau kemarin kan cuma 25 giga, kalian lihat kan. Saya bikin 100 giga. Jadi puas ini. Caranya banyak di internet. Kalau pengen cepat konsultasi sama Mas Arila, tinggal biaya jasa konsultasinya berapa, tanya sendiri itu. Ya. Jadi kalau kayak gini udah nggak bakal ada istilah tiba-tiba account workernya down, tiba-tiba merah, itu nggak ada. Karena masalah kalian tuh sudah saya kasih kemarin solusinya bersih-bersih atau di resize. Cuman tidak semua melakukan. Kalau ini emang harus melakukan gitu. Karena yang terinstall banyak banget. Nah, jadi nanti di stacknya itu dia yang lain bersihkan aja enggak apa-apa. Nanti akan ada on-cloud. Nanti akan ada 3 service ya, MariaDB, on-cloud server sama Redis. Nah, Redis ini juga ilmu baru buat kalian ya. Nah, Redis kalau di programming biasanya dipakai untuk nyimpen session juga. Kalau kalian coding entah itu pakai CI atau Laravel, itu default di frameworknya itu biasanya session itu disimpan di file kan. Nah, biasanya di writable session gitu kan kalau di CI. Saya walaupun orang server tahu kayak gitu. Karena saya mungkin dulunya avatar dulunya mungkin. Menguasai 4 elemen kan, api, air, tanah, apalagi itu. Udara. Nah, itu Redis itu dipakai untuk nyimpan session biasanya. Karena kalau session itu kalau disimpan di file itu akan lebih lama. Redis itu bisa nyimpan session di memori. Jadi nanti yang kemakan memorinya. Nah di sini replikanya dibikin satu-satu, ada tujuannya nanti. Mungkin kalau kalian bikin replikanya 2 atau 4 itu kalau yang DB jangan. MariaDB sama Redis jangan, yang bisa dibikin banyak itu yang ini kalau sudah terinstall. Tapi kalau di awal satu aja. Tapi kalau untuk kebutuhan free UAS cukup dibikin kayak gini aja. Karena kemarin kita udah praktek bikin replika 4 juga sudah gitu kan, kemarin di yang itu. Nah, tujuannya di sini beda. Nah, di sini nanti yang dipantau itu bagian sini nanti. Nah, on cloud itu halamannya seperti ini. Jadi kalian bisa bikin cloud storage sendiri itu. Kalau di rumah punya PC nganggur atau laptop nganggur atau punya laptopnya saudara, bisa kalian akali biar bisa dipakai gitu kan. Nah, ini halaman adminnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah bisa upload di sini. Buat nyimpen foto juga bisa. Nah, saya di rumah itu pakai kayak gini. Ngapain pakai Google Drive mahal-mahal ya? Nah, kita bisa nginstal sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau kalian punya VPS di internet, misalkan nyewa di cloud gitu ya, kalian install on cloud udah bisa dibikin kayak gini. Ini juga bisa disinkronkan ke laptop, jadi diinstal ini on cloud client. Itu bisa. Nah, ini. Mana? On cloud mana tadi? Nah, ini. Cuman ini kan nggak sinkron ke yang lokal ini. Nah, kalau yang ini, oh, pansan kok. Udah gini wes. Tadi sampai mana? Aplikasi ya. Nah, jadi kalian juga bisa nginstal ini on cloud client yang di sini. Nah, ini downloadnya di sini. Jadi kalau on cloudnya udah keinstall itu bisa diambil dari sini. Di menu mana? Setting. Nah, ini tinggal di download aja, klik. Nah, kalau kalian full online ya bisa pakai ini Android atau ini. Nah, cuman untuk yang penilaian nggak sampai situ ya, jadi cukup ke yang filenya aja. Nah, kita bisa bikin usernya itu di sini. User, kita bisa tambahkan user, misalkan Hairul. Nah, emailnya sembarang aja lah. Grupnya no group aja, nggak usah dipilih, langsung create aja. Nah,
Cuman defaultnya kan ini nggak ada passwordnya. Nah, passwordnya di set di sini. Nah, misalkan 1 2 3. Nah, ini kenapa butuh kayak gini? Karena kita nggak ngeset SMTP servernya. Kalau di set SMTP servernya ya bisa. Cuman nanti ada tambahan server lagi, server SMTP. Laptopnya ngeden nanti kalau. Nah, itu kita bisa misalkan nih logout, login pakai user lain. Misalkan saya pakai user umum ya nih. Itu bisa. Ini bisa ngupload file juga. Misalkan upload file apa sembarang testing. Ini aja chart misalkan. Chart server. Nah, ini bisa. Nah, untuk testing kalian nguploadnya jangan file gede-gede, file yang ukuran kilobyte aja. Kalau nguploadnya ISO Ubuntu ya nanti laptopnya jadi nge-lag. Jadi buat testing pakai file yang kecil-kecil aja. Nah, foto, nah bisa dibuka gini. Nangkap ya? Nah, testingnya nanti kayak gini. Ini kan jalan nih. Ini kan juga aktif. Kita coba matikan yang node 1, node. Ini running di node berapa ini coba? Oh, ini running di node 1 semua nih. Redis dan MyRedis semua jalan di sini kan. OnCloud ini OnCloud server aplikasinya, Redis itu Redisnya. Terus ini MariaDB itu database-nya. Kita coba shutdown yang worker 1. Nah, nanti testingnya seperti ini. Sudo power off. Nah, di sini ditunggu aja sampai down. Ini lagi proses sakaratul maut paling. Nah, down. Dia akan pindah ke sini, coba dilihat nanti, tunggu sebentar. Service. Nah, ini dia langsung running di worker 2, ya kan? Nih. Cepet kan? Karena saya bersih-bersih. Bersih-bersih, saya resize. Ada effort ya. Nah, ini lagi proses running ini seperti. Nah, kenapa ini cepat? Karena kan kontennya udah ke-create sebelumnya dan sudah jalan gitu kan. Jadi tidak ada proses download lagi. Kalau kalian baru mengerjakan di kelas, pasti akan lama karena download dulu, download image dulu, intinya ketika kalian benar-benar dieksekusi di rumah semua itu cepat nih, jalan selesai. Nih, zero downtime. Nangkep ya? Nih, saya upload lagi nih. Pamer Siti tau berhasil loh. Nah, cepet. Nah, ini coba saya nyalakan yang worker 1. Nah, ini real system mas. Seandainya kalian punya infra beneran, ya ini udah bisa dipakai. Iya kan? Tinggal domainnya di pointing kan. Misal kalian punya domain di rumah web atau di mana gitu kan, terus punya VPS 3, ya tinggal kopas-kopas dari modul saya jadi itu jual ke orang, jasa OnCloud, selesai, cuan gitu kan. Saya nginstal OnCloud di salah satu perusahaan itu tak cas 5 juta mas. Itu belum cluster, hanya single node. Karena ilmu itu mahal, tidak semua bisa. Kenapa saya sharing seperti ini? Ya kalian harus biar bisa melihat ini itu seperti apa atau gitu. Nangkau ya? Ya ini oleh-oleh buat kalian. Contoh saya pernah ngajar mata kuliah network management. Projectnya itu bikin sistem monitoring. Netman kan itu kan. Itu ada mahasiswa saya itu yang nginstal NMS di salah satu perusahaan pabrik di daerah kawasan industri. Itu dapat 10 juta ada. Jadi itu 10 dulunya kan semua akses point itu tidak termonitor kan. Nah, di kelas saya kan saya ajari semua node atau semua host itu harus bisa dimonitor. Jadi kita itu ngecek device itu nggak harus login satu-satu. Nah, itu terpakai itu harganya segitu. Cuman kadang itu orang IT itu kadang tidak bisa menghargai dirinya gitu. Bisa sesuatu tapi tidak bisa menjualnya, kadang itu kelemahannya di situ kadang.
Ya contoh simpel inilah. Saya pernah instalasi salah satunya itu. Kalau yang besar harganya puluhan, tapi kalau yang single node waktu itu pernah itu saya dapat 5 juta. Itu kecil itu sebenarnya kalau di dunia infra itu angka segitu. Karena kalau tender-tender itu biasanya ya puluhan. Nah, tadi udah saya nyalakan. Tapi ini kan masih running di worker 2. Cek di node 1. Sepi. Enggak boleh sepi, kasih beban toh. Nah, kita coba matikan yang worker 2. Tadi kan saya ngupload file ini ya, comfort.png ini. Nah, komputer forensik worker 2 coba kita shutdown. Nah, kita tunggu proses sakaratul mautnya. Nah, paling enak itu mantunya di sini tax. Karena semua yang bekerja di orchestration itu semua terpantau di sini. Mau down, stop, up itu pasti akan muncul di sini. Nah, dia langsung pindah nih. Nangkep ya? Bayangin kalau workernya 10 mati ya udah pindah kemana gitu toh. Kita admin itu enak. Oh, worker 10 down. Oh ya wes, tak maan sih. Kecuali kena banjir. Nangkep ya? Jadi kita ada di admin server itu kalau infranya seperti itu enak. Worker 2 mati. Wah, ada worker 1 sampai 10, 3 sampai 10 misalnya. Ya udah. Oh ya, entok. Nah, ini down up ya, itu bisa dimonitor. Itu nanti bisa dimonitor dan dilempar ke Telegram itu bisa. Toolsnya namanya Uptime Kuma namanya. Catat wae, itu mata kuliah Netman, itu tinggal kalian di Netman dapat apa enggak itu aja. Kalau di kelas saya pasti dapat. Nah, ini ya. Enggak mati ini on-cloud-nya. Masih jalan. Nih. Kalau mati kan error kan? Kayak di tempat kalian kan enggak tadi kan diklik hilang gitu kan. Nah, diklik hilang. Karena itu sebenarnya masalahnya di sini kalian tuh, manajemen resource-nya itu masih belum ditata dengan baik. Belum dibersihkan atau di-resize. Nah, ini saya contohkan, saya resize. Jalan. Ada effort ya. Nah. Jadi ketika saya nyaranin ke kalian resize itu saya nggak cuma omong-omong aja, saya juga menjalankan itu. Karena tanpa itu ya jadi dilihat nggak enak, merah semua itu. Nih. Kalau ini on-cloud itu persis kayak Google Drive. Seandainya ini IP-nya IP publik ya, internet ya, itu sama kayak Google. Ini juga bisa share, misalkan bikin folder, share, create share. Tinggal klik share aja, mau di sharing, public link, create public link. Namanya apa? Share. Terus klik share. Ini tinggal di copy aja. Nanti orang lain ngakses langsung bisa. Ini contoh new private window aja, new private window misalkan. Bisa. Cuman kan karena domain itu hanya ada di laptop ya, cuma bisa dicoba di dalam laptop. Seandainya ini di internet beneran, ya udah kalian bisa share data seperti itu. Kayak file saya kan ngesernya di on-cloud itu kalau yang kalian ikut mata kuliah digital forensik itu kan. Nah, ya seperti itu persis. Dan itu benar-benar dipakai. Udinus juga pakai on-cloud buat share storage-nya. Nah, itu project akhirnya. Jadi nanti testingnya buka swarm-nya, buka ini, dibuka, upload file kayak tadi, terus dimatikan salah satu kayak tadi biar bisa pindah. Nangkep ya? Nah, ya. Jadi nggak cuma dilihat aja, nanti tetap ada proses worker 2 dimatikan gitu. Jadi dilihat dulu dia on-cloud-nya running di mana. Misalkan on-cloud-nya running di worker 1, berarti nanti worker 1 yang di shutdown, dia harus pindah. Nangkap ya? Jadi ketika proses shutdown tadi di task dilihat, dia akan
preparing, starting, running. Ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang. Paling yang nyasar-nyasar di NFS nanti biasanya. Awalnya saya bikinnya nggak kayak gitu, yang apa namanya stacknya itu saya bikin cerita, tapi wah ini banyak yang gagal nih biasanya. Dah stacknya tinggal kopas saja paling ada yang gagal gitu kan. Jadi itu yang penting teliti. Jadi yang ini, jadi kalau di stack yang sebelum-sebelumnya kan networknya cuma satu kan. Ini kalau kalian perhatikan di sini networknya itu lebih dari satu. Contohnya ini MariaDB, networknya ini ada net onload, terus Redis, ada net onload. Artinya apa? Dia hanya menggunakan jaringan ini. Terus ada ini onload servernya pakai ada dua sini, traffic public sama net onload. Jadi net onload ini adalah jaringan lokal antar kontainer, antar service. Jadi Redis, MariaDB sama onload server ini koneksinya lewat net onload. Nah, onload server bisa connect keluar itu pakai koneksi traffic public. Jadi ini untuk mengoneksikan dari kontainer ini ke traffic. Logikanya seperti itu. Makanya di sini kan ada traffic public external true. Jadi bisa diakses dari external stack ini. Kalau tidak ada external true itu nggak bisa diakses dari luar. Makanya benar-benar protect di dalam. Ini ibarat kata itu kalian kalau misalkan sebelum ada teknik kontainer itu kalian bikin 3 VM ini. VM untuk MariaDB, VM untuk Redis, dan VM untuk onload server. Terus disetting satu-satu. Nah, setelah ada konsep kontainer, semua di coding pakai ini. Kalian sebenarnya kalau untuk memahami ini ya sintak ini itu simple, makanya kemarin saya beri clue kan. Untuk memahami ini bisa tanya ke ChatGPT, simple. Kalian kopas saja ke ChatGPT, terangkan stack Docker Compose berikut, dia akan jelasin dari atas. Stack ini akan nge-create 3 service-nya ini. Fungsi ini environment untuk apa akan dijelaskan sangat detail. Nah, itu saya senang ada ChatGPT itu mempercepat proses belajar. Tinggal kalian mau apa tidak. Jadi intinya seperti itu. Jadi tinggal kalau emang ini makanan macan, berarti kalian kalau bisa berarti jadi macan. Kalau kalian tidak bisa berarti kalian mungkin singa, tapi bukan di mata kuliah ini. Gitu ya. Kan tidak semuanya kan macan, tidak semuanya singa, tidak semuanya monyet kan. Tidak ada yang macan makan pisang itu, tidak ada itu kan. Macan yang makannya daging gitu kan. Jadi itu beda-beda. Jadi tidak masalah. Ini untuk mengukur level troubleshoot kalian. Jadi ketika kalian mengelola sistem itu jadi tahu, oh ada resource yang harus dikelola. Mungkin selama ini sebelum ketemu saya, kalian tuh tidak perhatian dengan prosesor kalian, memori kalian, storage kalian, aplikasi yang jalan di laptop kalian. Mungkin selama ini kalian tidak perhatian karena merasa baik-baik saja gitu kan. Nah setelah ketemu saya ternyata banyak masalah gitu kan. Nah itu jadi itu buat ngukur. Jadi kalian jadi lebih perhatian dengan seluruh background proses yang ada di laptop ya. Yang tadinya antivirusnya 4 mungkin bisa dihilangi dulu ya. Ada itu. Saya bisa bilang ada karena apa? Saya penilaian kan keliling toh. Ketika keliling antivirus kan pasti ada di pojok kanan bawah kan. Dia ada Semadoff, ada apa jalan bareng itu waduh. Ada McAfee sama Avira jalan bareng itu. Itu ibarat kata minum Panadol sama Paramek barengan gitu kan. Itu kalau manusia aja kan yo malah sakit itu kan minum kayak gitu. Ya sama, komputermu juga sama. Dan nanti dicek-cek lagi. Ya tipsnya cuma 2 tadi, manajemen resource ya. Yang kedua resource. Manajemen resource berarti kan sebelum kita masuk ke virtualisasi kan, di laptopmu itu ada apa diperiksa dulu. Kok bisa nge-lag padahal speknya sama dengan yang lain gitu, itu pasti ada sesuatu. Ada apa itu? Mungkin kalian install Steam dia jalan terus updaternya ya bisa aja kan. Ngegame kan? Kalau nggak ngegame aku bisa aja ngegame gitu kan. Nah, atau install software apa yang updaternya itu jalan, dicek di sistem update-nya.
Contoh Microsoft Office atau Office 365 itu kan ngecek update tiap hari itu kan. Nah, kalau nggak kalian disable ya lemot laptopnya. Nah, dicek. Sekarang kan tool-tool buat ngecek resource kan banyak kan untuk disable startup gitu kan. Contohnya apa? Kalau di Windows. Kalau saya di Mac nggak perlu sih soalnya. Contohnya apa? Cleaner. Pernah lihat tuh? Nah, itu kan buat tool buat bersih-bersih itu kan. Nah, itu juga bisa dipakai. Ini nggak promosi, salah satunya itu. Terus apa gitu kan buat bersih-bersih gitu. Jadi startup yang tidak penting itu dimatikan. Oke, itu tipsnya. Jadi minggu depan kita penilaiannya seperti itu tadi ya. Jadi tinggal dibuka Swampitnya. Terus traffic udah nggak perlu dibuka karena kalau misalkan trafficnya nggak jalan itu nggak bakal bisa dibuka itu onCloud-nya. OnCloud dibuka, kalian tes upload apa file yang kecil aja, jangan yang gede-gede. Terus buka di Swampit bagian apa namanya notes, dicari itu running di mana. Kalau udah ketemu itu yang di shutdown duluan. Jadi harus bisa pindah. Simple. Nah, ini oleh-oleh buat kalian. Jadi bisa dikembangkan ya. Ketika kalian bikin aplikasi, misalkan aplikasi web atau apa, bisa model kayak gini. Jadi contohnya ya, misalkan kalian bikin aplikasi web nih untuk, kan ini harus saya sampaikan karena kan minggu depan penilaian udah selesai gitu kan. Ini kan rata-rata programmer PHP MySQL kan ini kan. Rata-rata itulah saya yakin. Nah, anggap aja aplikasi ini ada aplikasi PHP dan MySQL ya. Nah, artinya apa? Yang MySQL kan bisa pakai konsepnya ini, yang MariaDB ini. Nah, jadi kan bikin koneksi database-nya apa, database di sini kan. Nah, lalu untuk yang aplikasi itu bisa ditaruh di sini. Yang ini. Terus aplikasi file kalian itu di mounting. Misalkan ini ditaruh di var www html atau apa itu. Udah bisa itu. Nah, nanti bisa dieksplor lah. Ya. Saya tidak terlalu ke sana karena itu urusannya pemrograman ya. Nah, jadi saya pakai sampel-sampel yang langsung jalan aja. Sebenarnya kalau kita nggak banyak libur di Lebaran itu project yang satunya kalau saya upload lebih kecem sebenarnya. Karena nggak pakai yang instan. Karena apa? Akan memaksa kalian mengerjakan program. Jadi ada file PHP yang kalian bikin, terus dimasukkan, dimonting ke kontainer. Terus ada SQL yang kalian bikin di mata pemrograman atau apa, terus diimpor ke dalam, prosesnya panjang. Cuman kan kemarin karena kita ketahan beberapa libur jadi tidak bisa. Udah ini aja, ini juga udah lumayan bagus. Tugasnya sesuai kan? Kan mata kuliahnya komputasi awan. Bikinnya apa? Awanku. Awan ke apa? Awanku ya, awan kami ya. Awan apa tenang Mas Teguh, kamu masih bisa free UAS, semangat. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Jelas ya? Ya.